Menjelang akhir tahun ini, benar-benar kita menghadapi situasi yang uncertainty ya, menyambut awal tahun kita dihadapkan pada beban hidup yang dipastikan akan semakin berat karena PPN itu dinaikkan dari 11% menjadi 12%. Jangan dilihat angkanya yang hanya 1%, tapi dampak ikutannya itu yang luar biasa besar. Jadi ini nggak salah kalau disebutkan yang miskin tambah miskin, yang kaya akan tetap kaya. Saya kira yang paling penting adalah menjaga jangan sampai para ekonom kritis itu dibungkam, para pengamat politik kritis itu dihalangi untuk mengucapkan kritiknya, para budayawan dibujuk untuk tidak membuat satir. Kan itu yang berbahaya. Justru saya kira Prabowo menginginkan ada keterbukaan supaya dia informasinya lengkap, keresahan masyarakat dia kenali itu, keluhan mak-mak yang belanja di pasar-pasar tradisional yang sekarang makin lama makin sepi juga dia harus paham itu. Dan ya soal PPN, pajak, soal apa istilahnya itu, penggundulan hutang, bagaimana kita meyakinkan generasi baru kita bahwa masih ada sisa yang kita tinggalkan pada mereka. Kalau setiap hari mereka melihat oke, di sana ada infrastruktur beton menggantikan pohon-pohon dan pohon-pohon itu ditebang, di belahan timur akan ada proyek besar yang disebut food estate, dan kita sampai sekarang nggak tahu itu penebangan itu dimaksudkan buat apa sekedar untuk mengambil pohon-pohon yang ratusan tahun dengan nilai triliunan itu sambil tidak terlalu peduli dengan nasib food estate itu sendiri. Kan kita selalu mulai curiga tuh terhadap apa yang sebetulnya bisa dijanjikan pada generasi yang akan datang. Jadi saya kira cuma itu sebetulnya untuk menghalangi atau untuk menunda frustrasi dari anak-anak muda ini kan, Gen Z atau millennials apapun yang mulai pasrah terhadap kehidupan, dan kelas menengah yang makin lama makin miskin. Justru itu tanda-tanda politik bahwa akan ada sedikit guncangan atau bahkan guncangan yang berbahaya bagi kepemimpinan Pak Prabowo ke depan tuh. Nah, pada saat yang sama orang tetap mengintip dengan mata yang makin tajam apa yang akan dilakukan oleh wakil presiden. Bagaimana ayahnya dari wakil presiden masih akan berupaya untuk masuk dan mengendalikan sisa-sisa aparat dia itu yang masih bisa dia bujuk atau dia perintah-perintah untuk memungkinkan anaknya Gibran itu masuk dalam kompetisi 2029. Kan itu kontrasnya tuh. Kita lagi berupaya untuk memperbaiki ekonomi, sementara Presiden Jokowi berupaya untuk terus cari cara melanggengkan kekuasaannya. Dan pada saat yang sama Ibu Mega ada dalam tekanan karena akan dipaksa justru untuk menyerah melalui apa yang diduga kuat oleh Bu Mega sebagai politik out-out yang sedang dipersiapkan oleh rejim untuk mendongkel dia di Kongres PDI yang akan datang. Tapi saya kira sejarah selalu punya cara untuk menerangkan apa sebetulnya yang harus dibaca sebagai tanda-tanda dari ketidakstabilan ekonomi, politik, dan kebudayaan hari-hari ini.